Menurut Korber, Manley, dan juga Letzman pada tahun 1994, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh zat-zat yang dikandungnya, tetapi juga oleh banyak fitur dan juga karakteristik yang berbeda. Berikut ini merupakan aspek terkait dengan kualitas makanan. Terdapat 8 nilai, yaitu diantaranya yang pertama adalah nilai kesesuaian. Hendaknya makanan harus memiliki nilai kesesuaian bagi para konsumen. Yang kedua, nilai kenikmatan, di mana hal ini berkaitan dengan nilai sensorik bagi para konsumen, yaitu berkaitan dengan rasa, bau, penampilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai psikologis. Hal ini berkaitan dengan ketika kita makan, kita tergiur dengan iklan atau publisitas dari makanan tersebut. Atau ketika kita merasa depresi ataupun frustasi, kita merasa ingin makan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah nilai kesehatan. Kesehatan dalam makanan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama adalah oleh zat-zat yang menyehatkan, yang kedua oleh energi, yang ketiga oleh polutan atau zat-zat asing, lalu oleh bakteri patologis dan lain sebagainya. Yang kelima adalah nilai sosial dan budaya, di mana setiap negara memiliki karakteristik makanan yang berbeda karena memiliki iklim dan juga keadaan sosial yang berbeda, di mana setiap budaya memiliki acara-acara adat seperti acara-acara sosial dan lain sebagainya, maka makanannya memiliki makanan yang berbeda pula. Tergantung dengan iklim, upacara-upacara adat, dan juga acara keagamaan. Yang keenam adalah nilai ekologis, di mana produksi, pengemasan, dan juga transportasi bagi makanan memiliki pengaruh berbeda terhadap lingkungan. Yang ketujuh adalah nilai ekonomis, di mana hal ini bergantung kepada seberapa berharganya makanan bagi produsen, pengolah, dan juga pedagang. Nah, selanjutnya ada pelabelan dalam kemasan. Apa sih tujuan dari pelabelan dalam kemasan suatu produk ini? Jadi, tujuannya adalah supaya kita sebagai konsumen atau pembeli bisa mengetahui apa aja nih isi gizi yang terdapat dalam makanan tersebut, bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut, tanggal kadaluarsa dalam makanan tersebut, serta keamanan atau kehalalan dalam makanan tersebut. Apakah mengandung sesuatu yang tidak boleh dimakan atau hal lain sebagainya. Jadi, untuk mengetahui suatu kesegaran makanan atau seberapa layak makanan tersebut dapat kita makan atau kita konsumsi, kita dapat lihat pada tanggal kadaluarsa. Apabila sudah mendekati tanggal kadaluarsa, maka kita tidak dianjurkan untuk membeli bahan makanan tersebut. Dan untuk mengetahui seberapa aman bahan-bahan tersebut dapat kita konsumsi, kita dapat melihat nih di label pada bahan makanan tersebut, apakah terdapat kandungan bahan kimia atau hal-hal yang bahan-bahan yang tidak kita ketahui, maka lebih baik tidak kita konsumsi. Nah, apa saja sih makanan yang mengalami suatu perubahan? Yang pertama itu ada makanan olahan seperti kentang tumbuk yang harus menjalani beberapa proses supaya menjadi kentang yang siap untuk dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada makanan hasil rekayasa genetika yang dimana contohnya seperti minyak yang berasal dari jagung. Lalu ada makanan yang diolah dengan radiasi seperti contohnya menghancurkan mikroorganisme dengan melalui sinar pengionan. Nah, lalu selanjutnya ada macam-macam dari produk yang secara ekologis itu berkelanjutan. Yang pertama itu ada produk yang dikemas minimal atau tidak sama sekali menggunakan suatu kemasan. Lalu yang kedua ada produk regional dan produk musiman. Nah, apa saja sih perbedaan dari kedua produk tersebut? Nah, lalu selanjutnya nih ada peraturan hukum dalam suatu makanan atau pelabelan dalam suatu makanan. Menurut Pedoman Internasional mengenai Standar Makanan FAQ dan WHO Codex Alimentarius,
menetapkan daftar standar makanan yaitu ada dari peraturan Uni Eropa, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peraturan biologis dan pelabelan, makanan baru, dan makanan hasil rekayasa genetika, yang dimana masing-masing dari ketiga tersebut memiliki pelabelan yang berbeda-beda. Nah, kalian tahu nggak nih apa aja atau bagaimana isi dari pelabelan tersebut? Untuk kegiatan yang pertama, seperti yang teman-teman sudah lihat, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan juga akan melakukan diskusi serta pengujian rasa dari kopi yang teman-teman coba. Nah, di sini durasi kegiatannya adalah 60 menit. Selain melakukan diskusi, nanti para peserta juga akan melakukan voting. Nah, di sini terdapat beberapa faktor perbandingan, yaitu harga, rasa, dan juga isi bersih dari kopi-kopi tersebut. Lanjut kepada kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua ini bersifat individu. Nah, di sini para peserta nantinya harus mencatat kebiasaan sarapannya sendiri-sendiri, seperti apa saja yang dimakan dan diminum, lalu kapan dan berapa banyak porsinya. Selain itu, para peserta juga akan melakukan pengujian vitamin C dari minuman jeruk dan melakukan permainan peran. Nah, hal ini bertujuan agar para peserta dapat merefleksikan diri dari kebiasaan makan pribadinya dan juga melakukan demonstrasi prosedur pengujian makanan. Kalian bisa cek detail bahannya dan untuk durasinya, setidaknya untuk kegiatan yang kedua ini dilakukan kurang lebih sampai 160 menit. Kita akan berlanjut kepada kegiatan yang ketiga. Nah, di kegiatan yang ketiga ini ada kegiatan yang dilakukan secara kelompok dan juga secara individu. Pada kegiatan yang ketiga ini, para peserta akan melakukan pembuatan skema evaluasi untuk belanja berkelanjutan dengan durasi 60-120 menit. Selain itu, para peserta juga akan mencatat daftar belanja pribadinya masing-masing. Salah satu tujuan dari kegiatan yang ketiga ini adalah agar para peserta belajar untuk mengevaluasi informasi tentang makanan yang tersedia, kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan pembelian yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Masuk ke dalam kegiatan yang keempat, para peserta akan melakukan diskusi secara berkelompok mengenai pengembangan solusi kesulitan gizi berkelanjutan. Nah, diskusi ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Kegiatan ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi kesulitan yang menghambat penerapan nutrisi berkelanjutan. Dan untuk alat dan bahannya sendiri, peserta hanya memerlukan pulpen dan juga poster. Nah, itu tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para peserta untuk lebih memahami mengenai makanan dan juga nutrisi. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat.